1. Pukul 6.00 di Jemaat Induk adalah sektor 3. Pukul 7.00 di pukul 9 di Jemaat Induk sektor 1. Pukul 17 di Jemaat Induk sektor 2. Dengan menggunakan liturgi rumah tangga bentuk 2, nyanyian yang digunakan adalah Mazmur dan PKJ. Untuk kebaktian rumah tangga pada sebelumnya bahwa hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 adalah ibadah PPR yang ditempatkan di gereja, yaitu jam 17.30. Untuk kebaktian rumah tangga diatur sebagai berikut. Pada hari Rabu 16 Februari 2022 untuk sektor 1 ditempatkan di keluarga Bapak Nok Sipayo. Untuk sektor 2 ditempatkan di keluarga Mel Jackson. Untuk sektor 3 yang sedianya ditempatkan di keluarga Pak Rudolf Mulis, tapi rupanya dialihkan kepada keluarga Pendeta Lalutus STH. Untuk hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 ibadah pemuda ditempatkan di Saudara Duyani. Untuk hari Jumat untuk ibadah PKB ditempatkan di gereja dan keluarga penerima adalah 1. Bapak Kombes Polri Andarias, 2. Mas Agung, 3. Bobi Adi Kusumawadi, dan 4. Regina. Demikian untuk ibadah PKB yang akan dimulai dalam minggu ini. Untuk anak sekolah minggu tetap dilaksanakan setelah ibadah jam 9 atau terlaksana jam 11 siang. Terdiri dari 3 kelas, yaitu kelas kecil, kelas tengah, dan kelas besar. Untuk warta lain, jadwal kebaktian rumah tangga Rabu 23 Februari 2022 diatur sebagai berikut. Di sektor 1 adalah keluarga Nyonya Dina Daud. Di sektor 2 keluarga Tonsi Patoto. Dan di sektor 3 adalah keluarga Rudolf Morris. Jadi bekerja dengan Bapak Pendeta untuk sektor 3 untuk ibadah rumah tangga. Pada tanggal 14 Februari 2022 jam 10 di GKSP Jemaat Bukit Sion Mamuju akan dilaksanakan peneguhan dan pemberkatan nikah Saudara Anggara Bono Sujono dengan Saudari Penti Hardianti. Mohon dukungan doa jemaat. Berikutnya, pada tanggal 22 Februari 2022 jam 9 di Hotel Dalton Makassar dilayani GKSS Jemaat Maranatha Toabo akan dilaksanakan peneguhan dan pemberkatan nikah antara Pendeta Perdamaian Simatupang STH dengan Saudari Rani Aprianti Hotman HMD. Mohon dukungan doa jemaat. Demikian warta jemaat kita pada pagi ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Baiklah, kita akan masuk dalam ibadah yang akan mengingat kepada selanjutnya adalah Bapak Pendeta Roni Talana dan kiranya ucapkan selamat datang kepada Bapak Pendeta yang akan melayani kita untuk 5 tahun ke depan, dan kiranya Tuhan akan memberkati. Baik, kita akan bersama-sama bangkit berdiri. Kita angkat
adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kamu sekalian salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus serta pimpinan Roh Kudus menyertai kebaktian kita dari awal hingga selesai. Amin. Silakan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bersyukur hari ini merupakan perdana bagi saya dalam memimpin kebaktian di tengah-tengah jemaat Tuhan. Walaupun sempat beberapa tahun yang lalu saya juga pernah pimpin kebaktian dalam hari Natal, saya tidak salah, pada saat jemaat awal diundang. Dan ini kayaknya baru kedua kalinya saya berdiri di mimbar, tapi berbeda. Dulu masih gereja yang lama, sekarang gereja yang baru. Konteksnya juga berbeda, gerejanya dulu besar, sekarang gerejanya kecil. Tapi kita sadari Bapak Ibu bahwa itu tidak akan menghalangi kita dalam semangat senantiasa memuliakan Tuhan. Baik, kita kembali puji muliakan Tuhan sambil mempersiapkan diri kita dalam menyambut akan sabda Allah dengan melakukan jemaat 30 bagian asa dan 4 angin ribut menyerah. Yeah.
di pagi yang indah saat ini Tuhan Allah, kami datang tunduk di bawah kaki salib-Mu sambil kami menengadah kepada Tuhan dalam menaikkan syukur dan pujian atas cinta kasih dan lawatan Tuhan yang boleh kami alami di sepanjang malam dan boleh dibangunkan Tuhan dalam menikmati hari baru, di mana kami kembali mudik masuk dalam rumah Tuhan, berbakti memuliakan nama. Oleh itu Tuhan, sertai dan pimpinlah kami, karena sesungguhnya kami umat-Mu datang dalam rumah-Mu yang kudus, datang menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami untuk mau dibentuk oleh Tuhan lewat kebaktian dan teristimewa dalam mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu terus menjadi sumber pedoman dalam kehidupan kami, dalam menjalani hidup yang Tuhan masih percayakan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, biarlah Roh Kudus menolong, sehingga dengan demikian dari awal, pertengahan hingga berakhirnya kebaktian dan pelayanan firman dapat terlaksana di bawah pimpinan dan urapan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara kekasih, saya mempersiapkan ada 2 bagian firman Tuhan yang akan menjadi bacaan dan renungan kita di Minggu Kudus hari ini. Yang pertama di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-8. Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-8. Dan yang kedua Injil Matius 23 ayat yang ke-25 sampai 26. Matius 5 ayat 8 dan Matius 23 ayat 25 sampai 26. Dan kita akan membaca terlebih dahulu di dalam Matius pasal yang kelima. Firman Tuhan berbunyi, "Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah." Matius 23, 25, 26. "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan keratusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih." Kata firman Tuhan yang berbahagia adalah kita yang boleh membaca dan yang terus merenungkan firman Tuhan dalam hidupnya hari demi hari. Amin. Mazmur 25, 1 dan 4 aku angkat. Salam. Tuhan
pujian atau kesaksian? Kalau tidak ada, kita lanjut masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara kekasih, saya kemarin pada saat melanjutkan liturgi, saya agak gugup, saya agak gemetar, bahkan termasuk sampai sekarang. Kenapa? Karena di Talawang itu antara jemaat dan mimbar cukup jauh. Jadi rambut saya yang putih tidak kelihatan kalau di Talawang. Tapi kalau di sini kentara sekali kalau rambut saya putih. Dan di samping itu memang jarak antara mimbar dan kursi itu ya agak lumayan jauh sehingga membuat saya agak pede. Karena saya orangnya tidak pede kalau dilihat ditatap terlalu dekat. Jadi mudah-mudahan saya bisa beta karena tidak terlalu dekat dalam gereja ini. Saudara-saudara kekasih, saya kirim tema ke Pak Firman untuk hari ini dari tema kita yaitu citra dan integritas. Citra dan integritas. Perkataan maupun ucapan Yesus dalam Matius 23, 25, 26 dan termasuk dalam ucapan atau liturgi. Ini dilatar belakangi di mana Tuhan Yesus melihat kehidupan para rohaniawan atau para tokoh agama saat itu, khususnya orang-orang Farisi dan orang-orang ahli Taurat. Kenapa Bapak Ibu? Karena ahli Taurat dan orang-orang Farisi adalah orang-orang yang selalu berusaha memberikan citra mereka yang begitu rohani. Memberikan citra mereka yang begitu rohani di mata orang banyak atau di muka publik. Dan banyak di antara mereka yang menampilkan apa yang kelihatan cuma. Inilah yang melatar belakangi sehingga Matius 23, 25, 26 ini dan Matius 5 ayat 8. Bahwa orang-orang Farisi dan ahli Taurat adalah orang-orang yang sangat ketat dalam melakukan ibadah. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang taat akan hukum Tuhan. Dan bahkan tidak ada satu dari sekian 10 hukum ini yang diabaikan. Ahli Taurat dan orang-orang Farisi adalah seperti polisi yang dengan seksama melihat umat Tuhan, melihat jemaat, melihat orang-orang Israel. Sekiranya ada mereka yang melanggar aturan-aturan hukum Allah itu, maka mereka akan diberikan sanksi. Jadi bagi mereka, orang-orang Farisi dan ahli Taurat adalah mereka seumpama penjaga hukum Allah. Itulah sebabnya citra mereka yang harus diperlihatkan adalah bagaimana orang banyak menilai dan melihat bahwa betapa rohaninya, betapa luar biasanya Farisi dan ahli Taurat itu. Tanpa mereka melihat secara jauh masuk ke dalam hati orang-orang Farisi. Yang pada intinya bahwa apa yang kelihatan berarti itulah yang saya coba menelisik dan melihat beberapa arti apa namanya citra atau pencitraan dengan apa itu. Menurut beberapa tokoh termasuk M. Prawiro, bahwa pencitraan adalah sebuah usaha untuk menonjolkan citra terbaik seseorang atau sesuatu di mata publik. Itu yang pertama. Dan yang kedua, usaha pembuktian eksistensi seseorang di hadapan publik dan menunjukkan apa yang dirasakan secara sangat berlebihan sehingga tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Itulah pencitraan. Karena istilah pencitraan sendiri sering dipakai dalam bidang politik dan seni. Itu sering dipakai di sana, tapi ini juga bisa kita pakai dalam istilah, dalam memahami apa maksud daripada firman Tuhan. Itu pencitraan. Sedangkan integritas berasal dari kata Latin
integer yang artinya sikap yang teguh mempertahankan prinsip, menjadi dasar yang melekat pada diri sendiri sebagai nilai-nilai moral. Jadi secara intinya integritas adalah apa yang ada di dalam itu yang benar. Berbeda dengan citra, apa yang ada di dalam tidak sesuai dengan yang lain. Nah, saudara-saudara kekasih, inilah maksud daripada Yesus. Bapa menyampaikan kepada orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki bahwa prinsip orang yang beriman adalah orang yang mampu melakukan firman Tuhan dalam hidupnya dan lalu mempraktekannya dalam hidup. Itulah prinsip iman yang sesungguhnya. Karena begitu banyak umat Tuhan, tapi bukan di tempat ini, yang di tempat yang lain, yang dia hanya menunjukkan citra diri supaya bisa dilihat orang, dipandang orang baik, padahal di dalamnya tidak baik. Saya masih ingat, saya pernah di Makassar dan saya sempat ke kuburan Cina. Kuburan Cina itu Bapak Ibu, pada saat dipandang dari luar itu megah, bagus. Bahkan ada banyak orang yang sering foto-foto di sana, bahkan selfie. Karena apa? Karena memang bagus. Tapi pada saat kuburan itu dibuka, maka di dalamnya tentu akan memberikan hawa atau penciuman yang kurang menyenangkan karena busuk. Itulah pencitraan. Dan inilah yang dialami orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Dia selalu menunjukkan apa yang baik di mata. Ada beberapa poin penting yang saya mau sampaikan dalam kebaktian hari ini sehubungan dengan citra dan integritas. Yang pertama dikatakan firman Tuhan dalam ayat yang ke-20. Celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggang kamu bersihkan sebelah luar, tetapi sebelah dalamnya penuh dengan rampasan dan kerakusan. Dikatakan bagi yang luar dari cawan yang pinggang kamu bersihkan sebelah luar, yang menunjukkan bahwa orang-orang Farisi dan ahli Taurat mempunyai perhatian khusus untuk menjaga citra mereka di mata orang. Mereka melakukan itu karena mereka sadar bahwa bagian yang terlihat adalah bagian yang terpenting dalam kehidupan. Kalau kita lihat firman Tuhan, misalnya gelas seperti ini, tidak ada orang yang cuci gelas, dia hanya cuci di luar. Tapi cara kita mencuci gelas adalah mencuci di dalam dan di luar. Itulah sebabnya kata firman Tuhan, engkau hanya bagian luarnya pinggang itu kamu bersihkan, tapi di dalamnya tetap kotor. Sama halnya dalam kehidupan kita setiap hari. Saya masih ingat, saya masih tinggal di Jakarta. Kebetulan orang tua kami tinggal di Cijantung, dan saya setiap hari Jumat kami pindah ke Cawang di rumahnya opah di Cawang. Kebetulan rumahnya opah itu ada 2 tingkat, dan kebetulan saya berada di tingkat kedua, kamar. Di depan rumah ini banyak kos-kosan, rata-rata cewek semua, ini minta maaf ya, cewek semua. Ada satu kamar yang cukup menarik. Kamar yang ujung itu kebetulan kalau kita di teras di atas di lantai 2 itu kelihatan kamar itu sampai ke dalam-dalam. Jadi pada saat dibuka kamar kelihatan semua masuk. Cewek ini cantik. Pada saat dia keluar begitu cantiknya, begitu mempesonanya, orang bilang harumnya di dalam. Saya sudah melihat kalau ketemu di luar cantik sekali. Tapi setelah kembali ke rumah saya lihat kamarnya. Suatu ketika pada saat dia tidak masuk kerja dibuka kamarnya, Muhammad, itu kamar. Di sudut-sudut kamar itu numpuk pakaian tinggi naik. Di dinding-dinding itu ada gantungan-gantungan yang tidak usah disebutkan gantungan apa itu. Pasti kita tahu semua gantungan apa itu. Ada yang besar-besar, ada yang kecil-kecil digantung di kamar. Kamar begitu berantakan, kamar begitu kotor, bahkan keset kaki kanan sampai di samping tempat tidur. Apa yang saya katakan Bapak Ibu dan Saudara, bahwa kebanyakan kita manusia selalu menunjukkan yang terbaik, tapi kita lupa di dalamnya baik atau tidak. Dan inilah sesungguhnya iman itu.
bahwa kita diajak beriman supaya kita beriman di dalam ini dan dipancarkan keluar. Tapi ada begitu banyak, termasuk Farisi dalam orang begitu munafik. Inilah maksudnya munafik. Dia hanya mau melihat di luarnya saja, tapi di dalamnya no. Ada begitu banyak orang terlalu rohani, rajin ke gereja, rajin ibadah, begitu rajinnya. Kalau misalnya bangun jam 6, sebelum jam 6, jam 5 sudah di gereja. Kalau jam 9, jam 8 sudah di gereja, duluan datang. Dia datang, dia berdoa, dia buka Alkitab, dia membaca Alkitab, begitu rajin. Tapi Bapak Ibu dan Saudara, sedikit-sedikit berantem tetangganya. Sedikit-sedikit piring terbang dalam rumah. Ada begitu kebencian di dalam dirinya, yang seharusnya Bapak Ibu dan Saudara, bahwa kita yang hidup di dalam Tuhan, paling tidak, saya tidak katakan kita harus sama dengan Yesus, tapi paling tidak kita belajar dari hari ke hari untuk menunjukkan kualitas iman yang sesuai. Itulah integritas. Apa yang di dalam itu yang berikutnya. Tetapi sebelah dalamnya penuh dengan rampasan dan kerakusan. Perkataan ini mau menyatakan betapa bedanya citra mereka dengan integritas mereka. Mereka mencoba memoles citra tetapi mengabaikan integritas. Dia berusaha memoles. Sama dengan mobil yang sudah tua, dibawa ke medik, diamplas, didigo ulang, di luarnya mulus, tapi di dalamnya mesin tua. Pada saat kita nakal sama. Saya sering katakan kita lowong nakal sama. Kalau mempersiapkan ke gereja, di cermin itu bisa sampai 1 jam. Minta maaf ini, alis satu saja minta maaf. Saya memang agak keras, minta maaf sebelumnya. Alisnya saja setengah jam. Ini alis sebelah kanan setengah jam. Ditambah lagi alis sebelah kiri setengah jam lagi. Jadi urus alis saja 1 jam. Ya, urus alis saja 1 jam. Belum yang lain-lain. Ini minta maaf. Sama dengan kita bapak-bapak. Urus rambut saja lama sekali cermin. Padahal kita kan gampang saja. Saya ini tidak pernah pakai sisir. Dari dulu sampai saya tidak pernah pakai sisir. Pakai tangan saja. Simple. Dengan begitu rapinya kita datang beribadah, kita bernatal kepada Tuhan, menyaksikan Yesus datang sebagai juru selamat. Tapi setelah itu hilang lagi. Kita hanya datang ke gereja, begitu rohaninya, seperti orang Farisi. Orang Farisi dengan begitu hebatnya, dia menelisik hukum demi hukum, dia menegur orang yang salah, tapi dia tidak sadar bahwa mereka lah penjual iman yang sesungguhnya. Kenapa saya katakan penjual iman? Mereka yang menjual Yesus. Apakah kita sama dengan? Jadi hati-hatilah dalam menjalani. Jangan sampai kita hanya rajinnya saja bersihkan di luarnya, tapi di dalam jarang dibersihkan. Saya masih ingat itu teh yang zaman dulu, ya teh bubuk itu. Teh bubuk itu Bapak Ibu dan Saudara, pada saat kita mau bikin teh tanpa ada saringan, belepotan di mulut. Itulah sebabnya harus ada saringannya. Supaya apa? Supaya yang kotornya itu, yang ampasnya itu tidak sampai masuk ini. Dalam menjalani kehidupan juga sama. Kita harus menyaring. Dan yang tentu yang harus ditonjolkan adalah bagaimana kehidupan rohani kita ini bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ada begitu banyak orang. Tapi lagi-lagi saya katakan, bukan untuk jemaat Sion Mamuju, tapi jemaat-jemaat yang lain yang begitu. Karena saya yakin jemaat Mamuju baik-baik semua. Yang ketiga Bapak Ibu dan Saudara, dikatakan, hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Bayangkan betapa Yesus marah kepada kelakuan orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka yang dikatakan sebagai polisi
menjaga hukum Allah dikatakan engkau orang buta. Bisa bayangkan itu? Kita ini mata kita yang harus dikatakan buta, itu kasar. Kadang kalau kita di rumah misalnya kita menyuruh anak kita suruh misalnya ambil pulpen atau ambil kertas atau apalah. Anak kita ini ke sana kembali padahal kertas ada di depannya, dia ke sana kembali. Di mana itu, di mana itu? Satu kata yang sering kita katakan adalah di mana matamu? Betul ya? Buta kok. Betul ya? Padahal matanya tidak buta. Seperti inilah ahli Taurat dan orang Farisi. Betapa kasarnya Bapak Ibu dan Saudara. Hai orang-orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalamnya jawab itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Konsep inilah yang menjawab dari Matius 5 ayat yang ke-8. Bahwa orang-orang yang telah membersihkan dirinya, yang telah melakukan firman Tuhan dan mempraktikkan dalam hidupnya, maka dikatakan firman Tuhan, berbahagialah orang yang suci hati. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Jadi satu konsep, orang yang akan melihat Allah adalah orang-orang yang suci hati. Tapi kalau ada orang-orang yang tidak suci hatinya, jangan pernah berharap melihat Allah. Bagaimana caranya supaya hati kita suci? Berusaha bersihkan di dalamnya, jangan bersihkan di luarnya. Jangan kita hanya menyapu halaman rumah tapi di dalam rumah jorok. Tapi berusaha bersihkan rumah di dalam, setelah itu menyapu di luar. Itulah konsep beriman kepada Allah. Kehadiran kita dalam rumah Tuhan ini adalah kita datang membawa beban. Kita berangkat dari rumah kita masing-masing, begitu banyak beban, begitu banyak pergumulan. Dengan maksudnya adalah pertama kita datang karena memuliakan Tuhan sebagai tanggung jawab kita orang beriman. Dan yang kedua, kita datang beban yang begitu berat itu, kita pulang nanti kita lagi membawa beban. Itu maksud daripada beribadah kepada Tuhan. Jangan kita pikul begitu berat, pisang misalnya kita bawa, kita naik di trek, kita numpang karena kita capek berjalan, tapi kita tetap berdiri di trek masih pakai tetap memikul beban itu namanya orang bodoh. Ini agak kasar, orang bodoh. Karena apa? Dia naik trek tapi bebannya dia tetap pikul. Tapi orang yang berhikmat, orang yang hidup dalam Tuhan adalah pada saat dia naik trek, bebannya diletakkan. Itulah maksud datang bergereja. Jadi kita datang bergereja, Bapak Ibu Saudara. Kita datang karena kita mengelan Tuhan. Dan pada saat kita pulang ke rumah ada damai sejahtera, ada sukacita. Jangan datang ke gereja mukanya kusut, pulang kusut juga mukanya. Tidak usah datang ke gereja. Apa artinya gereja? Apa artinya persekutuan ini? Kalau kau datang kusut, pulang kusut. Tidak usah datang. Karena kita datang dalam rumah Tuhan, kita mau memberi yang terbaik kepada. Kita datang dalam rumah, kita mau menampilkan integritas iman kita. Karena apa yang di dalam, itulah yang di luar. Itulah sebabnya Yesus tidak disukai. Itulah sebabnya Yesus dicaci maki. Karena Yesus orangnya transparan. Apa yang di dalam itu yang keluar. Dan Yesus adalah orang yang belak-belakan. Kalau dia salah dikatakan salah. Kalau dia menegur dia tegur sesuai dengan kesalahan. Tapi orang Farisi tidak. Ada di Taurat itu. Dia hanya mau orang menilai dia dari luar, tapi di dalam itu. Saudara-saudara kekasih, biarlah firman Tuhan hari ini akan senantiasa membawa kita terus hidup di dalam Tuhan dan terus belajar memberikan integritas iman yang sesungguhnya, sehingga dimanapun kita berada kita boleh menjadi terang bagi orang lain. Orang akan berkata, oh iya tidak tahu, saya biasa pakai bahasa Talawang, saya sudah tertinggal. Bayangkan 11 tahun lagi di Talawang, jadi memang bahasa Talawang ini sudah mereka. Orang Talawang bilang begini, iya tidak tahu, orang Kristen marah-marah satu kan tuh orang Kristen no, karena kasihnya begitu dalam, kasihnya begitu indah. Tapi jangan sampai dia balik, ada yang marah-marah satu kan orang Kristen no, marut ada suami dia. Apa yang di dalam jadi suaminya katanya kasih, tapi kok tiap hari berantem sama tetangganya, tiap hari kok orang bilang aku ngombe pilihan. Jadi jangan sampai bahasa ini muncul Bapak. Kali ini juga itu.
menyangkut integritas. Tuhan menolong, memberkati kita lewat firman. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami boleh belajar dari firman-Mu. Hamba-Mu menyadari hamba terbatas dalam menafsirkan, menguraikan. Tapi biarlah Roh Kudus menolong, memberi kami kemampuan untuk kami semakin hari menuju ke integritas iman yang sesungguhnya sebagai umat, sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bersama segala gereja pada tempat kita akan mengucapkan nama dengan kalimat rasuli. Karena itu saya cukup bicara. 12 dengan pengiman rasuli kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kepada Yesus Kristus Tuhan Tuhan yang menjadikan kebenaran untuk Yesus disediakan mati dan turunkan turun dalam kerajaan Allah pada hari yang ketiga bangkit dari Allah naik ke surga meluncurkan Allah Bapa yang Maha Kuasa dan datang dari sana untuk nanti memperoleh hidup dan iman. Aku percaya kepada Kudus, gereja yang kudus, persekutuan kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Disilakan. Tiba saatnya kita akan memberi yang terbaik kepada Tuhan lewat persembahan kita bersama. Sambil tangguh dijalankan, kita puji muliakan Dia, melakukan di debat 2 halaman 9 bait 1 dan bait-bait selanjutnya. Tuhan pencipta semesta. Oh
bacakan bagi kita yang berulang tahun dalam minggu ini, yaitu Andi Kurnia, tepatnya 11 Februari, Yogi Samuel 7 Februari, Filea 10 Februari, Heriberto Monte Falco 10 Februari, Kita Arjaya Tita Arjaya 7 Februari, Beringin Sakti 12 Februari, dan Edwin C. Kipu 9 Februari. Dan yang dalam pergumulan dalam keadaan sakit ada Bapak Abraham Kambudo, Yunus Tanabasa, Yakub Sitopa, Nyonya Fatmawati Yunus, Nelsi SP, Yudhistira, Adiatma, Samuel Mangandu, Nyonya Belandina Nangandu. Mohon maaf ya kalau saya ada salah baca. Dan juga ada persembahan hari ini yang tidak disebutkan namanya. Kita tutup kepala kita berdoa. Tak putus-putusnya Tuhan Allah, kami datang kepadamu karena kami tahu Engkau adalah pengharapan kami, Engkau adalah tempat kami mengadu. Kami manusia terbatas, kami manusia berdosa dan lemah ini. Kami yakini kami tak mampu menjalani hidup tanpa pertolongan Tuhan. Itulah sebabnya di Minggu Kudus ini kami datang kepada Tuhan. Kami datang membawa beban pergumulan kami bersama, dan juga di dalamnya ada ucapan syukur dalam mensyukuri segala kebaikan pertolongan Tuhan yang telah kami alami sampai pada saat ini. Dan biarlah Tuhan firman-Mu yang telah kami dengar itu akan memberi pengharapan baru bagi kami, dan yang terus membawa kami memiliki integritas yang sungguh baik di mata Tuhan, yang dapat menunjukkan buah-buah iman di tengah-tengah persekutuan bahkan dimanapun kami berada. Oh Bapa Surgawi, demikian juga Tuhan Allah dalam kesempatan yang indah saat ini, beberapa umat-Mu yang telah Tuhan dengar, bahkan Tuhan tahu, yang boleh berulang tahun di bulan Februari ini. Kami sadari bahwa Tuhan telah menambahkan umur mereka 1 tahun. Itu adalah umur karunia Allah. Biarlah dengan bertambahnya umur 1 tahun kepada saudara dan saudari ini, mereka senantiasa diberi kekuatan, kesehatan, kemampuan dalam menjalani kehidupan yang di dalamnya begitu banyak tantangan yang kami alami. Tapi karena pengasihan Tuhan yang selalu menyertai melingkupi kami, sehingga kami yakini bahwa saudara dan saudari yang berulang tahun, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Oh Bapa, kami berdoa pula bagi umat-Mu jemaat Tuhan yang tidak sempat hadir hari ini oleh karena dalam keadaan sakit. Oh Bapa Surgawi, kami berdoa kepada bahwa Allah adalah tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Nyatakanlah kuasa-Mu dan mujizat-Mu Tuhan, jamahlah mereka semua, sehingga umat-Mu ini yang dalam keadaan lemah boleh dikuatkan Tuhan, boleh disehatkan Tuhan, bahkan memberkati makan minum, obat-obatan, bahkan berbagai upaya yang telah dilakukan keluarga dalam mengobati, dalam mendampingi, sehingga di minggu-minggu akan datang ini mereka boleh datang ambil bagian dalam berbakti kepada Tuhan, dalam memuji, memuliakan Engkau. Oh Bapa Surgawi, demikian hamba berdoa bagi seluruh umat Tuhan yang boleh datang hari ini, yang boleh datang dalam ketulusan, keikhlasan hati, mau menyenangkan hati Tuhan, mau memuliakan Tuhan,
yang adalah tempat dan sumber penyembahan kami. Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu ya Allah. Tuhan memberkati mereka dalam berbagai tanggung jawab mereka sesuai dengan kedudukan talenta mereka masing-masing. Baik mereka sebagai PNS, baik mereka sebagai petani, pengusaha, aparat keamanan, bahkan dalam berbagai profesi mereka masing-masing. Oh Tuhan, Engkau yang tahu, memberi yang terbaik bagi mereka semua. Dalam berbagai pekerjaan tanggung jawab Tuhan beri kesanggupan, hikmat, akal budi, sehingga mereka boleh mampu menjalankan tugas mereka dengan baik sebagai bagian daripada kecintaan mereka. Oleh karena Tuhan yang memberi tanggung jawab, maka tanggung jawab itu senantiasa dilakukannya dengan baik sebagai bagian daripada buah-buah iman yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan. Apa berdoa ya Tuhan bagi anak-anak kami yang di dalam masa-masa tumbuh kembang. Tuhan jaga lindungi anak kami ya Tuhan, supaya mereka senantiasa bertumbuh di dalam kasih kemurahan Tuhan. Pun juga anak-anak kami sementara dalam studi, di tingkat TK hingga perguruan tinggi, baik yang ada di sekitar kami maupun yang berada di tempat-tempat yang lain yang terjauh, yang terpisah jauh dengan keluarga orang tua. Oh Bapa Surgawi, kami berdoa kepadamu, jaga lindungi mereka, beri kepintaran, bahkan jaga mereka siang malam dalam berbagai kebutuhan Tuhan sediakan, sehingga anak-anak kami ya Allah di suatu kelak nanti boleh meraih segala cita-cita. Dan di sana pujian syukur terus kami mendengarkan dan persembahkan kepada Tuhan. Ibu-ibu kekasih, sekiranya ada di antara mereka yang sementara keadaan hamil atau mengandung, Tuhan jaga ibu kekasih, Tuhan jaga buah hati di kami, sehingga sama-sama sehat dan kuat hingga suatu kelak nanti atas pertolongan Tuhan boleh melahirkan dengan selamat. Dan tentu Tuhan yang dimuliakan, karena kami tahu kami manusia hanya mampu menjalani kehidupan, tapi Tuhan mengaturkan yang terbaik bagi kehidupan kami bersama-sama. Kami berdoa untuk hamba-hamba kami sebagai pelayan-pelayan gereja Tuhan di sini. Tuhan urapilah kami, berikan tanggung jawab agar kami sungguh dapat mencintai pelayanan kami, mencintai tugas kami Tuhan. Karena terkadang kami manusia, terkadang kami berhadapan dengan ujian tantangan yang mungkin berat bagi kehidupan kami. Tapi kami yakini bahwa pada saat Tuhan memanggil kami dalam panggilan kudus, maka Tuhan memperlengkapi kami untuk boleh teguh dan tabah dalam menjalani segala ujian dan cobaan yang datang silih berganti. Oh Bapa, terima kasih. Kami berdoa orang tua kami lanjut usia, baik yang boleh datang berbakti maupun yang tidak sempat ambil bagian oleh karena kondisi keadaan mereka yang tidak memungkinkan melangkah masuk dalam rumah Tuhan di sini. Oh Bapa, jaga lindungilah mereka, beri kesabaran, ketabahan, kekuatan iman, agar mereka sungguh-sungguh menikmati masa-masa tua mereka bersama dengan anak-anak cucu bahkan cicit sekalipun. Oh Bapa, terima kasih untuk kesemuanya itu. Kami sungguh bangga memiliki Allah seperti Engkau yang terus merancangkan yang terbaik bagi kami, karena rancangan Tuhan adalah rancangan kami sejahtera bagi kami sekalian. Oh Bapa Surgawi, berdoa untuk kelanjutan pembangunan gereja Tuhan. Bagaimana jika Tuhan berkenan di dalam tahun ini, dalam berbagai upaya yang telah dilakukan panitia yang Tuhan telah bentuk dalam membangun rumah Tuhan, gereja Tuhan. Oh Bapa, kami berdoa biarlah Tuhan yang terus memakai mereka secara luar biasa. Orang-orang di sekeliling kami berdoa dalam mereka menjadi bantuan, sehingga segala kebutuhan dalam memulai bahkan dalam membangun rumah Tuhan, Tuhan menyediakan tempat pada waktunya. Oh Bapa, kami berdoa untuk bangsa negara dari pusat sampai pelosok, memberi hikmat kemampuan para pemimpin kami, bahkan semua aparat keamanan yang tidak perlu dalam menjalankan tugas mereka masing-masing. Mereka meninggalkan keluarga mereka, tapi Tuhan menjaga sehingga selalu ada kedamaian, selalu ada sukacita dalam kehidupan mereka, dalam menjalankan tugas mereka sebagai bagian daripada tanggung jawab yang Tuhan menyatakan kepada. Oh Bapa, terima kasih. Kami bersyukur untuk segala yang baik. Bahkan berdoa untuk saudara-saudara kekasih yang boleh memberi persembahannya hari ini. Kami tahu bahwa kami manusia tidak tahu, tapi Tuhan yang tahu yang terbaik bagi mereka, yang boleh dengan tulus ikhlas memberi berkatnya dalam persembahan di hari ini. Dan biarlah Tuhan akan selalu menjadi persembahan yang indah di mata Tuhan. Oh Bapa Surgawi, sebentar kami akan berpisah-pisah dari tempat ini. Kami kembali ke rumah kami masing-masing dalam melanjutkan berbagai aktivitas pekerjaan pelayanan kami. Biarlah Tuhan yang mengawali langkah kami, biarlah firman
akan terus menjadi pedoman hidup, menjadi pelita bagi jalan kami, sehingga di minggu-minggu akan datang kami kembali mudik masuk dalam rumah, berbakti memuliakan Tuhan. Setiap kami saudara dan saudari yang boleh membantu kami dalam pelayanan hari ini, Tuhan perhitungkan jadilah, karena kami tahu jadilah yang saudara-saudari korbankan akan menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan membalaskan yang terbaik bagi saudara dan saudari. Terima kasih Bapa, di tengah-tengah kebersamaan hari ini kami boleh memberi persembahan kami. Kami sadari dan kami tahu bahwa apa yang kami beri ini Tuhan adalah pemberian tangan-Mu, biarlah sungguh-sungguh dapat berdaya guna di tengah-tengah jemaat ini dalam membangun persekutuan kadunia Tuhan. Dan yang masih sisa tangan kami Tuhan, ajarlah kami agar kami dapat mengelola berkat-Mu dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan, bahkan demi kelangsungan hidup di tengah-tengah dunia. Terus dunia kami boleh pakai datang untuk selalu memuliakan Tuhan dalam kehidupan. Terima kasih Bapak, sungguh banyak kami minta, namun kami percaya dan diyakini Tuhan Maha Tahu. Saya suruh kami menyampaikan satu persatu, Tuhan telah yang merancangkan yang terbaik bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapak, inilah Tuhan, inilah syafaat syukur kami bawa kepada karena di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita bersama-sama berdoa. Bapa kami di surga, Ibu saudara, tiba saja kita akan mengakhiri kebaktian kita. Saya jemput kita semua berdiri, kita puji muliakan Tuhan dengan melakukan jemaat 348 anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Atas nama jemaat mengucapkan terima kasih kepada pelayanan Bapak Gubernur di Palembang Estrina. Kiranya Tuhan memberkati. Baik, untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita angkat satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 342 ayat 1 dan 3.